Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Wadah di mana horor dan supernatural bertemu dengan Black Grim Reaper. Karena di episode kali ini Black Grim Reaper-nya. Lagian episode ini sebenarnya mengenai pembayaran utang konten kami. Yang episode apa ya waktu itu ya Jess ya? Oh, wawancara bersama Malaikat Maut. Iya. Mengenai kematian. Betul. Dan kami waktu itu kan belum kesampaian traveling ke dimensi Bundir. Hari ini cuaca cerah dan semuanya nggak ada yang melarang. Kami sepertinya diizinkan untuk ke dimensi Bundir. Dan memang sepertinya kami akan diarahkan oleh Black Grim Reaper. Speaking of which, di mana-mana I can sense Black Grim Reaper sih udah. I think one of them akan bantu kita. Willy, kata Keris. Yes, Keris. Nanti kalian akan membuka chapter setelah ini, dan nanti dari pihak kubu kanan akan mensahkan kalian untuk melakukan perjalanan ke dunia gelap. Hah? Tapi nanti ya Willy, harus melalui chapter ini dulu. Oke, aku ngikut saja Keris. Soalnya memang semenjak kejadian di upgrade-nya Communication 2.0 kemarin Keris bersama arwah My Dad, so many things unfold, bahasa Indonesianya, banyak hal yang terbuka Keris. Oke, teman-teman, sebelumnya mari kita ucapkan turut berduka cita untuk papa dari Kak Willy yang telah berpulang. Thank you, Jess. Konten ini kami buat duluan sebelum kami menuangkan message-message ataupun temuan-temuan yang nanti aku bersama My Dad. Oke. Jadi ini adalah konten pertama Anomali setelah berpulangnya bokap gua, Anovers. Memang suasananya enak, nggak yang gimana banget, kayak flat aja. Dan yang aku bingung ya, biasa kubu kanan kayak cekut dilarang. Ini kayak di Lost. Iya, ini di Lost, betul. I don't know what to expect, teman-teman, terus terang. Tapi mari kita mulai konten ini. Stay tune. So you have any idea mau diapain ini konten? Karena kali ini non-point, nggak ada poin-poinnya kita mau ngapain. Cuma memang tadi Black Grim Reaper bilang ke aku, describe lah sebaik-baiknya dimensi yang akan kalian lihat, supaya bisa membantu manusia-manusia yang masih hidup. Itu doang sih message-nya. Kamu ada ide nggak? Mau gimana? Aku nggak ada ide, Kak Willy, terus terang. Perhaps kita langsung ATI aja. Bentar, ada lipstiknya nggak? Ada. Di gigi? Ada, merah dan ungu. She looks like Joker, you know. Tapi keren sih. Thank you. Bagi yang pengen, gue mau tahu dong komennya Jesslyn keren nggak di sini, di komen di bawah ini. Gue pengen tahu berapa banyak yang bilang Jesslyn keren. Aduh, malu. Kau juga keren. Enggak lah. Anovers juga keren. Aku moodnya emang bajunya begini terus. Kayaknya aku mesti didandanin kamu sih. Iya, ayo kita, bentar lagi kan sale. Tapi masalahnya cowok tuh biasa paling males dandan gitu. Tapi ya sudahlah, pelan-pelan ya Anovers ya. Gue orangnya paling nggak doyan pakai yang gimana bang. Oke, gantian. Sekarang di sini siapa yang setuju bahwa Kawil bakalan didandanin sama aku? Nice. Tulis di bawah kolom komentar. Oh my God. Bagi pria, beauty is pain itu no. Gua nggak mau. Beauty is pain. No. Gua nggak mau. Tapi ya sudah, pelan-pelan ya. Balik lagi ke konten kita. Langsung aja yuk. Jadi Anovers, kita langsung aja ATI ke dimensi Bundir. Kita nggak tahu nih dimensi Bundir yang dilihat apa nih. Apakah orang-orang yang... Bentar, I'm getting message. Children, Willy. Shit, kenapa harus children? Hah? Children? Tapi kan children nggak mungkin Bundir kan? That's why you need to know, kata Black Air. Wah, aku kayaknya diarahin ke sebuah tempat isolated. Maybe ini daerah-daerah something like tribal, atau ini clearly bukan perkotaan sih. Tapi aku ngerasa tuh kayak gelap gitu kan, Kawil ya, ngerasanya. Ini aku belum ATI. Atau mau sambil buka mata biar lebih enak? Ya udah. Karena ngomongnya lebih tektokannya lebih enak. Tapi nanti aku lihat deh. Kalau misalnya lebih cocok buka mata, aku buka mata. Fokus here, kata Black Grim Reaper. Udah satu Black Grim Reaper. Iya, aku diarahin. Kamu lihat deh. Oke, kita mulai ya. Anovers, gue
nggak full tutup mata karena biar bisa tektokan sama Jesslyn. Apa aku tuh harus tutup mata? Terserah, kayaknya sih nggak usah, biar kita tektokannya enak. Kami juga bisa sebenarnya seperti ini ya, Novers. Kenapa di DA kami nggak seperti itu? Karena kami pengen lebih enak aja. Lebih intens. Lebih intens. Sebenarnya. Karena kalau buka mata gini berkurang sedikit aja, berkurang. Tapi ngobrol sama Jesslyn lebih enak. Makanya aku sering dihujat kan sama netizen, sama the clients kayak, Willy jangan motong. Ya gue nggak bisa lihat cuy, dia lagi ngapain, mata gue merem kok gitu kan. Soalnya gini, kalau misalnya sebenarnya gini sih teman-teman, aku jelasin sedikit ya. Kalau Etia itu kita tuh kayak gimana sih pandangannya? Sebenarnya kayak kacamata kuda gitu. Jadi di samping-sampingnya tuh agak lebih hitam. Nah, yang kita lihat tuh hanya dari sudut pandang ini aja gitu. Jadi misalnya belok ke kiri ya kita ngeliatnya ke sisi kiri, kita belok ke kanan kita ngeliatnya sisi kanan, kita lurus ya kita ngeliatnya lurus gitu. Nah kadang-kadang apa yang terjadi gitu, kita ngeliat gak sih teman kita? Kalau aku pribadi, aku sih ngeliat Kawil tapi sepanjang mata memandang aja. Yeah. Kalau misalnya aku lagi nengok sini ya Kawilnya nggak kelihatan gitu. Misalnya Kawilnya lagi ada di sini kayak gitu. Kita mulai ya, kita doa dulu. Ya Tuhan, bersama kubu kanan dan Black Grim Reaper ini, apapun dimensi bundir yang dimaksud, kami ikuti dulu, sertailah kami, lindungilah kami. Hanya dalam kuasa Tuhan, kami ATI, tunjukkanlah jalan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Amin. Amin. Oke, Kak Black Grim Reaper, lanjut. Aku semi merem. Iya, aku balik lagi ngelihat. This is something like bukan perkotaan, agak pegunungan. Ada children, tapi aku belum lihat siapa yang bundir ya. Tapi konteksnya tuh kayak kok kayak Indian ya? Yang kayak pakai gini-gini loh. You know? This is Indian sih. Ini apa hubungannya ya sama bundir? I don't know, ikutin dulu aja visionnya. Tuh kamu lihat nggak? Yang kayak pipinya digini. Ini clearly Indian sih. Gini Kawil, aku Sejenis tuh Indian. ngelihatnya kayak sore. Tapi bukan perkotaan kan? Bukan, alam. Jelas. Iya betul, Oke. betul. Di gunung. Betul. Di gunung. Nah terus aku ngelihatnya kok biru-biru. Ini nih antara maghrib gitu teman-teman atau kenapa? Anjir, ada anak Kenapa? kecil Indian yang dihabisin. Nah ini, ternyata buka mata nggak enaknya begini ya. Feelingnya. Kayaknya better kita tutup sih, ya nggak sih? Kok buka mata malah semenjak berpulangnya Maidet ya? Kok buka mata malah lebih nggak enak sih rasanya? Nggak apa-apa. Yuk, lanjut Jess. Kamu ngeliat pegunungan terus. Kita harus sama dulu. Oke, aku coba merem ya. Oke. Kawil ada ngeliat orang dewasa Iya. di sebelah paling kanan. Terus ada beberapa anak. Aku ngeliat kayak perhaps ada 5 di sampingnya orang dewasa tersebut. Orang dewasanya juga pakai baju Indian gitu. Terus bawa tombak. Kok aku nggak enak ya Ini rasanya slaughter, ya? Jess. Ini What iya. the fuck Kok aku ngerasa crap. Kok aku ngerasa ini kayaknya slaughter. Astaga, kenapa kita kasih vision beginian sih? betul. Kok aku ngerasa ini penghabisan This is ya? scary, man. Ini nyeremin banget. Iya Tuhan, aku nggak siap sih, tapi ya udah, oke. Kawil, istrinya aku kok sakit ya? Damn. Ada sekitar 5 atau 6 anak yang Iya. dihabisin. Gila, Betul, ini kejam betul. banget sih visionnya. Betul. First gue nggak nyangka ini kita udah kayak DA ini, padahal gue nggak minat, tapi ya udah terus. Kawil ngelihatnya Tahu udah tergeletak semua ada anak-anak Indian itu oleh orang dewasa di slaughternya kan. iya, oleh orang dewasa kok bisa ya? Dan deket gunung di slaughternya, kayak pemandangan Betul. di depan tuh kayak tebing jurang gitu loh. What is this? Oke, visionnya berhenti bentar. Intinya itu intinya. Oke, lanjutkan. Kok serem ya? Serem banget. Apa artinya? Apa hubungannya dengan bundir? Sabar ya, Novers. Oh, What is it, Jess? ada salah 2 atau salah satu dari anak tersebut yang loncat ke jurang Kawil karena dia nggak mau kena tombaknya si yang dewasa ini. Keep seeing, kata Black Grim Reaper. Aku agak mandek di tempat, maaf, jenazah-jenazah si anak-anak itu. Kamu Jangan bisa lihat. Kawil, jangan. Aku ngeliat arwah-arwahnya soalnya karena arwahnya berjejer. Aku merem malah berhenti nih, nggak bisa ngeliat yang lain dulu untuk sementara. Kamu kalau ngeliat yang berikutnya bilang, wait, Jess. Kok orang dewasanya ini kayak
kayaknya cukup sakti deh. Soalnya kan Indian itu kan memang Somehow ya aku kayak denger suara dari si orang yang dewasa. Aku akan terus melakukan ini sampai apa nih, tidak tersisa lagi apa. Ini apa sih dalam sejarah nih, gila sih, serem banget sih ini. Kita nggak tahu ini apakah ada hubungannya dengan Amerika atau apa. Loh, Anovers ini communication-nya udah 2.0 ya. Tahu-tahu Jess, aku dapat aku dapat kata-kata dari si orang Indiannya. People like you, people like kayak kita gini will not change anything. Apa ya maksudnya ya? Ini puzzle teka-teki banget. Oh, kamu lihat deh Jess, si orang dewasanya juga bundir terakhirnya. Lihat nggak? pantesan. Tapi aku nggak yakin dia lompat Pantesan. atau nusuk. Aku nggak yakin. Pantesan karena yang aku lihat Tusuk katanya. udah jadi arwah. Oh, ditusuk Kawil, tusuk. Tusuk iya. Tusuk, Dia tusuk nggak pakai tahu tombak. nusuk atau apa, tapi kata Black Air Enggak, nusuk. bukan. Antara dada atau nggak perut. By himself kan? By himself. Oke. Oh, ini maksudnya apa Tuhan? Terus apa yang kamu lihat lagi Jess? Udah, cuma itu aja. Aduh, apa ya teka-tekinya nih? Kak GR, kenapa kami dibawa ke sini? Aku dapat abstrak sedikit dari Black GR-nya. Indian zaman itu kayaknya they have mastered some skills yang mampu mengunci roh. Jadi kayaknya ya mereka mungkin karena dekat dengan kubu kanan atau apa, nggak ngerti aku Jess. Tapi mereka kayak at some point bisa gitu ngatur, setelah gue meninggal gue nggak mau arwahnya kemana-mana, gue pengen gimana. Kayaknya mereka pengen terus-terusan di bumi deh. Kenapa ya? Udah bundir mereka pengen terus-terusan di bumi dan seakan-akan kayak menjaga daerah itu. Ini arwahnya jatuhnya menjaga sih, bukan menjaga, stay di tempat itu sih Jess. Baik si anak-anaknya dan arwah orang dewasanya. Iya. What's the point ya? Kenapa ya? Aku pikir kita bakal dibawa ke perkotaan Jakarta atau kota besar, kita malah dibawa ke Indian. Anovers, kalau ada yang tahu mengenai ini tolong bantu kami ya. Kami juga nggak tahu ini kemana arahnya. Kawil, aku boleh buka mata nggak? Boleh. Aku juga buka mata deh. Buka mata ya, yuk. Aku lihat Jess. Yes, aku lihat ada dewa turun. Bentar. Aku lihat. Bentar Kawil. Gimana? You okay? Agak trembling. Trembling aku juga. Siapa yang nyangka visionnya digituin? Oke, aku lihat berikutnya. Kayak ada sejenis dewa ya. Aku nggak ngerti dewa-dewa. Kalau dewa Cina kita udah familiar kan. Ini jajarannya kayak dewa. Mungkin daerah Indian sih itu. Terus si dewanya kok negotiating dengan para arwah itu. What's happening? Aku nggak ngayal sih. Ini clear kok. Enggak. Ini clear. Ini kok bisa begini ya? Si dewanya kayak negotiating. Negotiating apa ya? Maaf ya Novers ya. Harusnya ini masuk research yang kayak bukan di kamera, tapi ya udahlah, enjoy aja. Iya, itu jiwa-jiwa arwah-arwahnya itu ngotot, nuntut kayak mereka pengen di bumi forever. Itu poinnya, kata Black GR. Ini remember nggak Kawil? Kasus mungkin teman-teman Anovers ya pernah juga nonton episodenya. Ada kasus orang Singapura yang melakukan penghabisan nyawa sendiri. Ini klien kita Terus- atau? Iya, tapi ini sanak saudaranya. Iya, Oh, I remember. yang ujung-ujungnya menabrakkan Iya, diri itu dia sendiri. udah mati tapi pengen lagi. Yes. Kayak bingung gitu, kayak kok gue nggak mati. Barusan ada GR. Itu yang harus kamu cegah, Willy. Energi itu destruktif sekali katanya. Gimana Kak GR? Bentar ya. Seharusnya manusia tidak perlu tahu ini, kata Black GR. Tetapi makin banyak manusia yang zaman sekarang sudah mulai makin kesini. Ya Tuhan, ini serem banget. Makin kesini Anovers, dalam konteks ketika orang udah bundir, nggak puas, udah jadi arwah, masih pengen lagi. My God, this is so scary, Jess. Lalu tujuannya untuk aku harus ngomong gini apa? Black Grim Reaper, it needs to be stopped. But how dengan aku ngomong begini? Bukankah itu malah akan mengekspos gini? You must pray katanya. GR bilang, ini Black GR di sini, dia bilang ke aku kayak, kamu dan kalau bisa berikanlah message ke orang-orang yang nonton ataupun siapapun yang menonton ini, the power of praying. The power of praying itu bukan hanya untuk menolong arwah-arwah yang bundir, tetapi untuk mencegah energi ini merajalela.
Oh shit. Kamu ingat nggak waktu kita ngonten di DA, aku lihat asap Kopaja di luar bumi. Iya, iya. This energy berhubungan langsung dengan asap Kopaja itu. Crap. Ini chapter apa lagi ya? Aku nggak siap sih sejujurnya untuk ngonten chapter ini. Aku nggak nyangka dibawanya langsung ke sini. Ini harusnya di DA sih, tapi ya udahlah. Iya, karena kan kita nggak nyangka juga. Kita nggak nyangka, maaf Bakalan First. kayak Gue begini. pikir kita dibawanya tuh kayak ke chapter perkotaan, orang-orang Iya. yang bundir gara-gara masalah percintaan, finance, patah hati. Kok kita dibawa ke sini ya? Oke, what else, Kak Grim Reaper? Katanya Grim Reaper karena itu salah satu pionirnya Indian, suku Indian itu. Oh, gini, aku mau cerita sedikit mengenai Rahwana, sedikit aja. Oke. Rahwana itu di Ramayana. Rahwana intinya kalau menurut komik dia nggak bisa dihabisi, Jess. Tapi ada yang bilang dia bisa dihabisi. Pada akhir hayatnya tuh dia cuma dikepit 2 gunung, kepalanya doang tuh yang gini. Dia mati enggak, hidup enggak. Tapi dari mulutnya tuh di akhir hidupnya dia kayak keluar gelembung-gelembung yang tidak kelihatan oleh manusia. Hanya para dewa dan orang sakti bisa ngeliat. Gelembung-gelembung itu ternyata adalah bibit energi angkara murka dan kejahatan. Oh. Yang seiring berjalannya tahun dan makin zaman modern, orang-orang yang hatinya lemah, GR bilang precisely, orang-orang yang hatinya lemah, ini komik ya, kena dengan gelembung angkara murka itu terus jadi ikutan terradiasi energi negatif. GR bilang itulah juga yang terjadi dengan kejadian bundir Indian itu. Energinya kayak Rahwana itu menyebar kayak virus ke seluruh muka bumi ini. Dan salah satu pionir dimulainya dari Indian itu. Damn. Penyebabnya apa ya? We have to know sih. Kamu ingat, KGR boleh gak aku mencari tahu penyebabnya? Food scarcity. Hah? ETA lagi yuk. Bentar. Energinya nyampe. Cincinnya sampai putus gara-gara kita ETI ini. Putus. Padahal itu logam ya. Ini logam loh. Ini logam bukan sih? Tahu. Ini nggak mungkin bisa putus segampang itu sih. Iya. Guys, cincinku putus, guys. Ini serem sih kali ini sih. Keris bilang makanya 1 demi 1 Willy katanya. Lanjut Ijas yuk. Yuk. Tadi pas kita break bentar, aku sempat dapat info lagi. Jadi mengenai kelangkaan makanan, kita kayaknya jangan gali terlalu dalamnya. Kita insting aja apa yang bisa kita sampaikan ke Anovers supaya energi destruktif ini nggak terus-terusan melanda lagi. Grim Reaper bilang tidak bisa. Energi itu sudah mencemari bumi, sudah ada dan sudah lama. Apa ini jangan-jangan yang dimaksud kutukan para Indian? Kan kita kalau dengar kisah-kisah para Indian tuh serem kan. Kesannya kayak tanahnya dikutuk oleh Indian. Kita di DA pernah ngonten Amityville, inget nggak? Iya, inget. Balik-baliknya ke Indian lagi kan? There is something about suku Indian. Mereka kayaknya cukup dekat dengan alam. Mereka cukup menguasai sedikit supranatural. Tapi nggak sedikit juga dari mereka yang mungkin salah outputnya. Oke, kita mau kemana nih? Ada ide nggak? Coba tanya ke Grim Reaper apa yang Grim Reaper langsung jawab. Look at the body of orang-orang yang cowok itu. Aduh, disuruh ngelihat gitu Iya, maksudnya. si orang dewasa dan anak-anaknya itu. Oke, yuk. Oke, bentar. Aku merem deh. I need to focus. Siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, aku butuh waktu. My God, itu badannya kok nyimpen energi ya? Energi. Tajam banget, Jess. Be careful, be careful. Don't touch it. Itu energi. Itu virusnya. That's the virus. Aku cuma Pasang barrier. Ini memori. Cuma pantesan Black GR bilang, do not joke, Willy. Jangan bercanda. Pasang barrier. Aku cuman ngelihat lalat. Enggak. Ya itu kan fisiknya. Tapi iya kan. ya, apa yang Ada keluar ya? energinya kan? Dari Hitam. badannya, iya. Tajam rasanya. Apa itu? Kena kita tajam rasanya. Kayak Itu. ini Kawil, kayak uap gitu. Lihat Iya, gak? itulah energi destruktifnya. Kayaknya
Itu si cowok itu ya bener-bener niatnya gue mau bundir, orang lain yang gak bisa hidup bahagia juga gue habisi, dan semua yang melihat kejadian ini, ngelihat mayat gue akan mengalami sial. Mereka mempergunakan badan itu sebagai bom energi negatif, Jess. Kok bisa ya ada kejadian kayak gini? Tapi bukannya tadi dibilang karena scarcity makanan? Iya, itu salah satunya. Tapi kita lihat lagi ya si cowok ini energinya. Awas, be careful, ini bahaya banget. Cek memorinya. Aku saja kata Arka. Oh, lens, food scarcity and land. Harga diri para Indian itu sepertinya tinggi sekali, Jess. Mereka merasa, nah ini ada hubungannya dengan sejarah nih kayaknya nih. Mereka merasa kayak lahan mereka direbut oleh orang asing. Damn. Kan persejarah Iya memang juga ya. Indian itu direbut. Ibaratnya kayak apa ya? Dizolimi oleh American kan? Iya betul. Maksudnya pendatang kan ya. Nah, mereka dendam sekali. Pride mereka tuh luar biasa. Pride mereka luar Oh biasa. iya, Kenapa, mereka mengutuk tanah itu. Oh iya, aduh. Ini kata Arka nih. This is not good katanya. Beberapa orang yang baik Indian ataupun orang lain yang ke tempat ini, mereka tertular virus energi itu. Jadi ini bukan virus layaknya science ya, Anovers ya, tapi energi itu seperti virus dan itu sudah menyebar. Pertanyaannya ini di mana ya? I'm guessing ya seputar American, tapi Iya nggak sih, tahu udah Amerika pasti. mana, nggak tahu. Samar-samar aku dengar kata Barat, aku nggak tahu Amerika Barat tuh apa ya? Apa tuh Amerika Utara? Mungkin gue bisa salah, Anovers, tapi Amerika. Oh, ini kataku bukanan lain. Aku nggak dengar suara siapa. Kubukanan itu bilang, bahkan setelah tahunan jasad-jasad itu menjadi tengkorak sekalipun, orang yang peka masih merasakan adanya energi negatif yang mencekam dan luar biasa, katanya, di dalam tempat itu. Ini nggak ada padanannya sih, Jess, di Indonesia ini. We've never seen energy like this. Iya, setuju Ini gila Kamil. sih. Semua Setuju. tempat yang pernah paling serem kita, even pulau tak berpenghuni sekalipun yang kita bareng The Clients, Beda. nggak ada apa-apanya. Ini energi paling destruktif, paling gila. Arka bilang, manusia yang di sini, siapapun yang nggak punya kontrol diri, mereka akan terbawa dengan suasana ini. Dan mereka akan merasa miserable, and mereka juga ingin mengakhiri hidupnya for no reason. Wah, gila. Wah, ini seperti kutukan gak langsung dari Indian sih, Jess. Pantesan tadi si cowok Indian itu bilang, there is nothing you can do, even people like you cannot change anything, katanya. Masalahnya Indian kan juga kental ya kepercayaannya ya. Sama animisme dinamisme kan. Ditambah mereka percaya, ditambah mereka juga tahu caranya ngutuk. Ya jadinya kayak gini. Mereka juga tahu yang namanya energi kan. Mereka bisa bedain gitu. Kita mesti nyari message apa dari vision ini coba. Oke, Kak Grim Reaper, berilah intuisi lanjutnya. Oh, Grim Reaper bilang, ikut aku. Sekarang aku bawa kalian melintasi waktu. Ikuti saja apa visionnya. Intinya efeknya dari Indian itu ke timelinenya yang gak tahu bakal ditunjukin. Siap, Jess? Udah siap? Oke, Kak Grim Reaper, Black Grim Reaper, bawalah kami ke timeline yang harus gitu. Aku ngeliat tiba-tiba bumi muter, simbolism. Ada lihat Jakarta juga, berbagai kota besar. 1920s, aku dapat angka 1920. Kenapa, Kak Grim Reaper? London, spesifik nih, Jess. London, Paris. Wait, kita buka mata yuk. Udah, ayo. Jadi, Anovers, tadi gue dibilang 1920, spesifiknya sih memang London, Paris ya. Tapi ketika gue Google, tahun 1920, apakah terjadi genosida atau kekerasan di dunia gitu kan. Di Parisnya sih nggak ada ya, tapi beberapa dibilang nih menurut AI, ada genosida Utsmaniyah akhir, Yunani Assyria, pembersihan etnis Libya, terus di Australia. GR bilang, ya itu. Maksudnya seluruh dunia itu lagi hampir mencapai level yang mirip ketika 1920. Padahal itu belum perang dunia 2 ya.
Why did you choose 1920? Apa ini ya yang menjelaskan ya? Jadi gini, teman-teman, aku tuh setiap kali ngedenger lagu tahun 1920 sampai 40 gitu ya, aku tuh kayak ada mau muntah gitu rasanya. Jadi kayak ada mual. Oh, Setiap kali tuh kayak gitu. Always kayak gitu. GR bilang siklus berulang. Shit. Gimana? Virus ini siklusnya berulang. Jadi aku bilang kan, kenapa kamu milih 1920? Kenapa nggak Perang Dunia atau Black Plague tuh wabah hitam ya? Nggak tahu abad keberapa kan? Karena siklus berulang. Kalau Perang Dunia, orang menghabisi, ada niatnya, ada kepentingannya. Di 1920 ini secara kolektif, kata Black Grim Reaper, orang ngelihat orang tuh ingin menghabisi aja tanpa sebab. Beda antara menghabisi tanpa sebab versus menghabisi karena ada kepentingan. Perang kan ada kepentingan. Iya. Dendam itu ada kepentingan. Lah tapi kalau kamu ketemu orang random, sebel aja, terus pengen menghabisi, itulah virus itu katanya. Dan siklus itu berulang tiap beberapa saat di seluruh dunia. Ini aneh banget sih. So kayaknya mungkin message yang mau disampaikan di konten random kali ini, virus ini gak bisa dicegah. Tapi ini salah satu efek dari maximum dangers of energi bundir itu bukan hanya mempengaruhi yang bundir doang, tapi mempengaruhi yang masih hidup. Damn. Itu bisa, this is something yang hanya bisa diatasi dengan, kata GR, kalau seluruh masyarakat kolektif dunia mengetahui bahwa energi itu bermain di sini. Nah ini udah mulai aku yang ngomong ya. Jadi kamu tahu yang mengenai Profesor Masaru Emoto itu kan? Yes. Yang air didoain gitu kan? Pernah nggak kita berpikir bahwa kok ada daerah-daerah tertentu yang kok damai banget, kubu-kanan banget, ya nggak? Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena orang-orangnya fokusnya sama semua. Tapi kata GR, tidak pernah ada yang berfokus untuk menetralisir virus ini. Mereka tidak tahu virus ini ada. Terus caranya gimana? Kamu, kata Black Grim Reaper, kamu yang ngomong. Oh, aku ngerti maksud Black Grim Reaper. Jadi seluruh manusia tuh sering doanya ya. Aku dulu kan kalau di gereja sering dengar doa umat. Biasanya rata-rata bagi yang sudah meninggal didoakan gini-gini, which is nggak apa-apa, it's normal. Terus bagi Indonesia supaya benar gitu kan, bagi pemimpin supaya bijak, bagi orang-orang yang bersalah supaya diampuni, bener nggak? Bener. Itu doa-doa yang umum dan memang itu menjangkau. Tapi pernah nggak di setiap tempat manapun, aku sih nggak pernah selama 41 tahun, ada yang doa supaya energi negatif dari orang bundir dinetralisir. Itu message konten hari ini. Yes, kata Black Grim Reaper, that has never been done. Kubu kanan tidak turun tangan. Kan selalu gini, selalu orang-orang tuh nganggep bahwa orang yang bundir itu ya mereka sudah memilih dan ya udah gitu ya, mau gimana didoain. Black Grim Reaper bilang dianggapnya lagi gitu. Ingat Willy, kata Black Grim Reaper, ketika orang bundir itu tuh seperti bom. Kamu jelaskan katanya, kamu sudah mengerti maksudnya, kata Black Grim Reaper. Ini sekarang aku ya Jess. Jadi misalnya ada orang jatah hidupnya sampai 80 tahun, tapi di usia 40 tahun setengahnya dia bundir. Dia masih punya cadangan energi karmik itu kan 40 tahun kan. Itu meledak Jess. It's unfinished. Seperti episode kita yang waktu itu yang trio sister tuh mau buka ruko. Rukonya itu kan si Black Grim Reaper bilang kalian bisa mendompleng kesuksesan yang sebelumnya, karena itu ngawang-ngawang kan. Sama ketika ada orang berusia 40 tahun, dia harusnya masih punya cadangan energi 40 tahun lagi, tapi dia bundir. Nah, kalau bundirnya niatnya, ya bundir pasti niatnya udah gak bener ya, niatnya jelek, itu bom karmik yang selama 40 tahun itu masih kemana-mana. Ya kalau cuma 1 orang, kalau 100 orang gimana? Kalau 100 orang menyebar ke 1000 orang gimana? Kalau 1000 orang terkontaminasi menyebar ke 100.000 orang gimana? Itu, kata Grim Reaper. Apa jangan-jangan kau remember ini enggak? Kita mau kontenin di DA sih, lagu Gloomy Sunday. Ini kayaknya harus dilanjut di DA sih. Setuju sih. Kau pernah denger gak? Tahu. Yang lagu Gloomy Sunday itu kayaknya ada hubungannya sih. It works by music too, katanya. Iya. Kata Grim Reaper. Kan lagu Gloomy Sunday katanya sudah membuat orang-orang jadi
pada mau berpikir untuk bundir gitu. Bahkan sudah ada yang melakukannya juga gara-gara mendengar lagu itu. Coba lagu Gloomy Sunday kapan sih? 1936. Yap. Tapi pertama kali dikompos tahun 1933. Beda sekitar 10 tahunan dari yang dimaksud 1920 itu. 1933. Yang mesti kita gali lebih lanjut nanti bersama DA mungkin, asap kopaja itu dan kaitannya dengan energi destruktif ini. Ini udah bukan makhluk sih, ini energi ini. Grim Reaper bilang lagi, so sekali lagi sampaikanlah message bahwa boleh manusia berdoa untuk segala macam kepentingan, tapi ada baiknya yang ini masuk ke daftar baru dalam sasaran doa. Ada beberapa orang yang tahu, namun tidak cukup energinya, butuh lebih banyak. Terus kan aku nanya langsung, kenapa Kubukanan tidak turun tangan? No, it was your doing, itu ulah kalian manusia. Kalian manusia juga yang harus membantu membereskannya. Kalau terus-terusan dibantu oleh Kubukanan, kapan manusia belajar? Sebenarnya gini, Kak Grim Reaper. Jadi memang ada beberapa kepercayaan orang-orang gitu yang berkata bahwa kalau bundir itu sudah pasti masuk neraka. Jadi dari mereka pun kalau untuk berdoa memang tidak semuanya ya perhaps serius gitu. Karena aku pernah gitu ya baca sendiri di komen bahwa orang-orang yang bundir itu sudah pasti bakalan masuk neraka. Ini kasusnya bukan di konten anomali sih. Waktu itu aku pernah ngeliat ada orang yang bundir, artis gitu ya. Terus di komennya kayak gitu. Nah, tapi memang sudah ada banyak orang juga yang ada kesadarannya bahwa ya udah deh kita ngedoain. Tapi kan yang kita doain jiwanya, Jess. Bukan energi destruktif yang masih melayang-melayang. Oh, ini maksudnya doain energi destruktifnya? Iya, dari tadi yang dimaksud tuh itu, bukan jiwanya. Loh, kamu baru ngeh? Aku pikir doain. Bukan, doain jiwa. Iya. Kalau doain jiwa yang bundir udah banyak dilakukan. Ya sekarang sih udah banyak, tapi masalahnya Kawil, aku juga ngelihat banyak juga orang-orang yang ngerasa kayak ngapain doain jiwa bundir gitu, karena udah pasti masuk neraka. Kenyataannya kayak begitu. Banyak yang masih nganggap kayak gitu, terus terang aja. I'm not sure ya, tapi kayaknya sih kalau di Katolik masih ketolong sih. Karena kan aku masih ingat banget doa mendoakan yang sudah meninggal. Itu kan gak menutup kemungkinan 1-2 orang kan bundir. Iya sih. Kan pastornya belum tentu tahu kan. Iya betul. Itu kan didoakan. Itu masih ketolong sih, masih ketolong. Itu mah kalau orang yang gak mau doain orang bundir mah itu orang-orang yang, sorry ya, picik, pikirannya sempit. Sekarang kalau keluarga lu deh yang bundir, ya, amit. Lu gak mau doain. Iya sih. Itu kalau ada orang-orang yang bilang, keluarga lu bundir masuk neraka, gak usah doain, tabok aja. Sebel gue. Tapi ada Kawil, orang-orang yang mikir kayak gitu ada. Nah oke, kita lanjut ya, kita udah gak usah bahas tentang itu lagi. Jadi maksudnya energi yang, masalahnya kan tidak semua orang mengerti akan energi tersebut. Bukan gak semua orang, Jess. Ini gak ada maksud sombong. Kita aja baru ngerti. Kita loh. Again, gak ada maksud sombong ya. Kalau kita aja baru ngerti, bagaimana dengan orang-orang lain yang gak paham mengenai supernatural? Caris barusan bilang, itu sebabnya sebenarnya mengapa bundir itu tidak disarankan untuk dilakukan. Kata Caris, karena energinya itu bersifat berantai. Kalau misalnya orang tersebut sudah pasti legowo, memang keinginannya sudah tidak ada dendam sama sekali terhadap dunia, ya maka mungkin dia bisa membayar itu di konsekuensi kehidupan berikutnya, namun tidak terlalu efek pada dendam yang kamu detect hari ini. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ia bundir tapi untuk menyampaikan pesan, pesan karena dia terluka, pesan karena dia tidak puas, pesan karena dia dibully, itu yang bahaya, Willy. Pesan bahwa ya, aku dendam. Biarkan orang menemukan tubuhku, lalu biarkan mereka
ikut merasakan penderitaan atau something like that. Iya. Biarkan mereka melihat. Inilah hasil dari mereka yang telah lakukan semuanya padaku. Which is di perkotaan pun banyak kejadian gitu. Yes. Orang bundir untuk menunjukkan egonya. Yes. Kayaknya beberapa kasus DA ataupun klien kita nemuin deh. Nemuin. Iya, itu nyata sih. Nemuin. Enggak semuanya tuh yang bener-bener legowo. Ada kasusnya tapi itu sedikit sekali teman-teman. Tapi ada. Ada kasus yang bener-bener legowo yang dia emang udah nggak pengen terikat lagi di dunia ini, terus dia benar-benar legowo ya, tapi tetap tidak direkomendasikan karena bagaimanapun jiwa tersebut akan tetap membayarnya entah di kehidupan berikutnya atau di alam berikutnya kayak gitu. Jadi Anovers, supaya agak tenangan dikit, nggak tahu sih ini bakal tenang atau enggak. Level-level bundir pun juga ada efek berantainya kepada energi bumi. Yes. Dan terhadap si jiwa. Yang bundir ranking paling mild yaitu mungkin yang seperti di perang, yang kamu udah nggak bisa hidup lagi. Harakiri gitu kan. Baik harakiri ataupun yang udah modern warfare, yang kayak senjata, kamu udah hancur organnya, dia tinggal tunggu mati. Please akhiri aku teman, tolong akhiri aku. Itu juga hitungannya bundir kan. Tapi itu bisa dimengerti, dia udah sakit banget, tolong akhiri aku katanya. Itu kalau di Swiss tuh kayak assisted suicide ya. Ya. Atau misalnya yang kayak harakiri, nggak bisa nahan malu. Ataupun seperti perang-perang lain, perang Korea zaman dulu, yang dia terpaksa menghabisi saudaranya sendiri, dia nggak tahan, dia sedih, dia menghabisi dirinya sendiri. Itu bundir-bundir yang ada kepentingan dan karena situasi dan kondisi, dia sedih banget dan ingin keluar dari penderitaan ini. Tapi bundir yang paling destruktif adalah bundir yang udah lu bundir, lu pengen nyampein message, nih efeknya nih, rasain akhirnya gue bundir. Nah itu yang bahaya. This is scary. Fat Cat begitu gak ya? Aku lupa, kita mesti nonton sih DA. Masih untung Fat Cat ketolong loh. Iya. Yang lain-lain belum tentu tertolong. Kita mana tahu di Jakarta ini seluas berapa kilometer persegi ini. Actually Fat Cat mau nunjukin sih. Mau nunjukin apa? Bahwa dia begitu karena cintanya seakan-akan tidak dilihat gitu oleh. Ya udah agak mirip kan? Udah agak mirip sih. Agak mirip itu. In a way, masih untung bisa ketolong loh. Oh kata Grim Reaper. Tapi kamu dari tadi nahan menyampaikan ini Willy. Energinya sudah terlanjur aktif. Terlanjur apa sih? Meledak, terlanjur puff gitu loh. Nggak bisa diapa-apain itu. Balik lagi, Grim Reaper bilang, apa yang terjadi pada Fat Cat itu akan terjadi lagi di kedepannya terhadap manusia lain. Itu sebabnya kenapa kalau suatu jembatan atau suatu sungai yang sudah dipakai untuk menghabisi hidup, maka akan ada yang kedua, ketiga, keempat lagi. Apakah seperti itu Kak Grim Reaper? Iya, sekarang kamu mengertikan maksud dari energi destruktif itu. Iya. Ini aku komunikasinya udah nyambung, jadi kayak aku udah bingung ini dia atau aku, tapi udah kayak jadi satu. Enggak apa-apa. Lanjut. Intinya banyak juga orang yang berdoa, tapi kan doanya gini, bersihkanlah energi negatif dari misalnya jembatan tempat bundir ini, tempat arwah bundir supaya jadi positif lagi. But itu katanya enggak 100% kena sasaran. Jadi yang seharusnya kena sasaran seperti apa? Aduh guys, Grim Reaper ngomong sesuatu yang makin abstrak lagi. Grim Reaper bilang, sebenarnya ini belum, not quite your chapter yet. Belum chapter kalian, Willy Jaslyn. Namun, kan tadi kalian bertanya doa yang benar seperti apa. Serahkanlah kembali kepada pengelola planet bumi. It seems like planet bumi pun ada pengelolanya. Some religions menyebutnya dewa bumi mungkin. Beberapa kepercayaan menganggapnya dewa penjaga bumi. Aku gak tahu, aku gak bisa ngelihat dan aku belum bisa ngerasain presensinya. Kata Grim Reaper, tapi cukup percaya bahwa kubu kanan pun ada yang menjaga bumi ini. Dan dialah yang mengelola energi itu kembali. Tugasku, kata Grim Reaper, bukan di daerah pengelolaan itu. Kamu tahu tugasnya Grim Reaper? Pengelolaan energi jiwa. Kata Grim Reaper, kamu kan sudah tahu, apalagi ayahmu baru berpulang. Jiwa tidak membawa, kalau yang udah move on ya, tidak membawa energi apapun, dendam terhadap orang lah, dendam terhadap percintaan lah. Kalau udah move on ke dimensi selanjutnya, kalau sudah move it on, stays on the earth, kata dia. That's why semua energi yang bom meledak energi itu ditangani oleh kubu kanan yang bertugas di planet Earth levelnya. Aku belum bisa lihat sih.
Sama. Yang di udara gitu maksud kamu? Nggak tahu, dia nggak ngasih tahu. Mungkin ini yang dimaksud dewa bumi kali ya. Tapi aku belum berani bilang itu. Tapi arahannya sih kayaknya ke situ ya. Ini chapter baru yang abstrak sih. Mungkin abis ini kita udahin dulu ya. Kita lanjutin di kesempatan lain karena ini masih terlalu abstrak. We need to investigate more. Iya, we need to investigate more sih. Nanti kalau udah mateng, rampung baru kita kontenin berikutnya. Grim Reaper bilang, ya, aku setuju katanya. Apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu sampaikan, Kak Grim Reaper? Tidak, kalian sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, terutama energi virus itu tadi. People need to know that, dan manusia perlu aware akan hal itu. Siklus bisa berulang, dan doanya pun harus spesifik. Oke. Tapi kan Kak Grim Reaper, energi negatif itu kan banyak. Dari orang dendam lah, orang patah hati. Dia langsung jawab, betul, tapi kan tidak semua orang bundir katanya. Kalau yang tidak semua orang bundir, misalnya balik lagi analogi mudik katanya, 80 tahun itu. Siapa tahu ketika usia 80 tahun dia meninggal, dia sudah legowo, dia sudah tidak dendam lagi sama Joko, dia sudah tidak dendam patah hati lagi sama si Inem gitu kan misalnya. Sehingga ketika dia meninggal, dia tidak mengeluarkan bom energi. Yang paling parah itu kata dia, ketika energi lagi mencapai puncak-puncaknya dan dia bundir. Oh. That's the worst. Oke. Itu yang di Indian itu one of the worst. Plus dengan kepercayaan itu lagi. Yes. Kepercayaan akan alam tersebut. Iya. Udah deh, makin kawin. Udah. Ya gitulah. Keris, kamu kalau mau menambahkan sesuatu boleh sih Keris. Tidak, Willy. Kali ini sesi kalian bersama dengan Grim Reaper. Kalau ada yang ingin aku tambahkan, aku akan berkata. Tapi untuk sementara tidak ada lagi. Grim Reaper juga bilang cukup sih. Kita udah nyampein apa yang harus disampaikan. Jadi untuk perjalanan selanjutnya, Kak Grim Reaper, apakah belum cukupkah untuk kami katakan sekarang? Ikuti saja katanya. Oke, Ikuti jadi berarti saja instingnya, intuitionnya. Berarti maksud kamu tidak selesai di video kali ini, maka akan ada di video selanjutnya? Dia balik lagi jawab, ikuti saja. Oke. Jadi sekarang sudah tidak ada benar-benar yang ingin kamu sampaikan? Tidak. Oke, baiklah. Sorry Anovers kalau konten kami kali ini abstrak banget. Tapi ya begitulah anomali nih. Kalau we never, ya ada poin tapi kali ini udah nggak ada poin, nggak ada skrip, ya begini dah. Kita emang kapan pakai Sorry, skrip? kita nggak pernah pakai skrip, kita selalu pakai poin gitu kan. Tapi ini nggak ada poin. Niatnya mau bayar hutang dan maunya nyantai, dipikir dikasih orang-orang Jakarta yang pada bundir gitu kan, ternyata enggak loh. Iya, malah dikasihnya ke yang pedalaman. Kata GR, karena kalau kamu hanya melihat konteks yang kamu ingin saja, which is perkotaan, modern, disesuaikan sama gaya hidup kita, Jakarta gitu atau kota-kota besar, kalian tidak melihat asal muasalnya, core-nya, intinya, dari mana semuanya ini berasal. Oke. Dan dia bilang, Indian itu salah satu pionirnya. Indian itu bukan melakukan hal itu karena mereka terpengaruh virus orang-orang bundir yang sebelumnya. Mereka lah salah satu pionirnya. Sudahlah. Kamu mau nyampein sesuatu? Serem. Serem, ini serem. Serem, guys. Well, sekian dulu video kami kali ini. Thank you for watching. Mohon maaf kalau video kali ini agak gantung. Kami akan mencoba merangkumnya di lain kesempatan, entah di DA ataupun anomali. Mohon pengertiannya Anovers semua. Dan sampai jumpa di video-video anomali yang lain. Bentar, guys. Aku mau nambahin ya. Ini kan aku baru mau pakai loh, Kawil. Tadi tuh padahal aku udah pakai. Tapi entah kenapa tiba-tiba ini padahal susah kan ini buat putus. Susah. Aku baru mau pakai tadi pas jeda istirahat. Aku nggak habis pikir sih ini bisa putus. Oke, sampai jumpa pada video-video anomali yang lain. Bye-bye.